Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Siti Fatimah dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Antibakteri dari Tanaman Famili Malvaceae. Pokok bahasannya meliputi pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Infeksi merupakan suatu penyakit yang berkembang dari waktu ke waktu. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Nah, salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini dia harus diobati menggunakan antibiotika. Namun, penggunaan antibiotika yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi dan berbagai macam reaksi yang tidak diharapkan. Maka dari itu perlu adanya penunjang pengobatan selain menggunakan antibiotika ini, yaitu dengan menggunakan bahan alam. Nah, salah satu keluarga tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi ini ialah tanaman dari suku Malvaceae. Di sini saya menggunakan 4 tanaman, diantaranya kembang sepatu, rosella, sidaguri, dan kakao. Kemudian metode penelitiannya didasarkan pada penelusuran pustaka melalui jurnal penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional dan jurnal internasional. Pencarian jurnal dilakukan melalui situs web Google Scholar, Science Direct, Wiley, dan Elsevier. Sumber data yang diperoleh ialah 17 jurnal yang termasuk ke dalam kriteria inklusi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada potensi aktivitas antibakteri. Di sini bagian tanaman yang digunakannya sangat beragam. Ada bagian bunga, kemudian daun, ada mahkota bunga, ada akar, kemudian ada kelopak bunga, dan kulit buah kakao. Kemudian bagian tanaman ini tentunya berasal dari 4 tanaman yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ada pun bakteri yang diujikan, ini sangat bervariasi, dimulai dari Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, MRSA, Escherichia coli, kemudian Streptococcus pyogens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, kemudian Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis, dan Bacillus subtilis. Di sini konsentrasi pada setiap pengujian itu sangat berbeda-beda. Dapat dilihat dari tabel ini konsentrasinya dari kecil kemudian besar. Kemudian zona hambat yang terbentuknya juga sangat bervariasi. Namun dapat dipastikan apabila konsentrasinya semakin besar, maka zona hambat yang terbentuknya juga semakin besar. Kemudian yang kedua ada kandungan senyawa antibakteri. Ini dari bunga kembang sepatu memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, tanin, triterpenoid, fenolik, dan saponin. Kemudian daun kembang sepatu itu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, tanin, dan glikosida. Kemudian ada bunga rosella itu mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan antosianin. Sedangkan akar dan daun rosella itu mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, dan tanin. Kemudian ada pun akar sidaguri itu mengandung senyawa alkaloid, steroid, tanin, flavonoid, saponin, N-hexacos 11 asam enoat, stigmasterol, beta sitosterol. Dan yang terakhir ada kulit biji kakao, yaitu memiliki kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, polifenol, dan terpenoid. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, tanaman famili Malvaceae memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. aureus, S. epidermidis, S. mutans, MRSA, E. coli, S. pyogens, P. aeruginosa, K. pneumonia, S. typhimurium, B. subtilis, E. faecalis, dan P. acnes. Kemudian potensi antibakteri dari tanaman famili Malvaceae ditandai dengan terbentuknya zona hambat. Nah, zona hambat yang terbentuk itu sangat bervariasi tergantung pada konsentrasi ekstrak, di mana ketika konsentrasi ekstraknya tinggi, maka zona hambat yang terbentuk juga semakin besar.
Kemudian kandungan yang berpotensi sebagai antibakteri diantaranya alkaloid, saponin, tanin, terpenoid, dan flavonoid. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.